Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang implementasi pembelajaran diferensiasi. Adapun hal yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini yaitu mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi baru yang baru saja dipelajari terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, saya akan membuat kesimpulan yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal, serta bagaimana kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul yang lain di PGP. Pertama sekali, mari kita pahami apa itu pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, kebutuhan belajar seperti apa yang perlu dipenuhi oleh guru? Dalam hal ini, kebutuhan belajar dikategorikan ke dalam 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid yang akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberi mereka tantangan. Dukungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Dalam memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, kita dapat menggunakan 6 tombol equalizer. Di sini bisa kita bedakan anak-anak yang masih membutuhkan konsep-konsep dasar, penjelasan-penjelasan dengan anak-anak yang sudah memahami konsep dan memerlukan tantangan lebih lanjut, atau anak-anak yang masih membutuhkan penjelasan secara konkret atau nyata dengan anak-anak yang telah memahami konsep sehingga dapat mempelajari konsep berikutnya. Gunakan penjelasan atau teori-teori yang bersifat abstrak. Manakah murid yang masih membutuhkan penjelasan-penjelasan secara sederhana, atau manakah murid yang dapat mempelajari konsep yang lebih kompleks? Dan seterusnya bisa dilihat pada tampilan slide ya. Kemudian kita lanjut pada kebutuhan murid berdasarkan minat belajar. Adapun tujuan pembelajaran berbasis minat adalah di sini minat terbagi menjadi 2, yaitu minat situasional dan minat individu. Bagaimana sih cara menarik minat murid? Kemudian kita lanjut kebutuhan murid berdasarkan profil belajar murid, yakni mengacu pada cara terbaik seseorang dalam belajar. Adapun profil belajar murid meliputi preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, serta gaya belajar. Berdasarkan preferensi gaya belajar murid terbagi menjadi 3, yaitu audio, kinestetik, dan visual. Nah, bagaimana kebutuhan belajar murid itu dapat diidentifikasi? Dalam hal ini terdapat 5 cara yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu mengamati murid, identifikasi kebutuhan awal, review dan refleksi pada praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, dan membaca rapor pada semester sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat mengoptimalkan kebutuhan belajar? Dalam hal ini kita bisa menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi.
yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kita bisa menggunakan salah satu strategi pembelajaran tersebut atau bisa menggunakan kombinasi di antara ketiganya. Untuk masing-masing penjelasannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara saya agar dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas? Cara yang saya gunakan yaitu saya menggunakan 6 konsep berikut. Dan yang terakhir, kita akan membuat koneksi antar materi. Dalam hal ini, kita akan menghubungkan materi Modul 2.1 dengan Modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Itulah isi dari koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!